Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sandi Mardika Purba, kelas 12 ATPB, sekolah di SMKS LPMD Kabul. Saya akan menjelaskan tugas dari mapel pemetaan lahan, yaitu tentang alat pendukung dari pemetaan lahan. Langsung saja kita ke materinya. Untuk melakukan pengukuran tanah, diperlukan beberapa alat yang menunjang agar mendapat perhitungan yang tepat. Nantinya hasil perhitungan tersebut berguna untuk kepentingan seperti survei pemetaan pada permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui, bentuk relief permukaan bumi tidaklah rata. Sudah sewajarnya kita memerlukan alat-alat yang sesuai untuk menghitung dan mengetahui besar sudut dan jarak pada permukaan bumi. Beberapa alat yang digunakan termasuk alat yang sederhana, namun ada juga memerlukan alat dengan teknologi yang lebih modern. Tingkat kesulitan alat yang digunakan tergantung dengan cara penggunaan dan komponen yang ada di alat tersebut. Berdasarkan modelnya, alat ukur tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan alat ukur elektronik. Alat ukur sederhana dapat digunakan untuk mengukur satu macam ukuran. Alat ukur optik menggunakan bantuan lensa optik untuk mendapat hasil pengukuran. Sedangkan alat ukur elektronik merupakan alat ukur tanah yang memiliki ketepatan ketelitian paling tinggi, sebab dalam penggunaan mempunyai komponen berupa inframerah. Untuk memahami alat ukur lebih mendalam, berikut ini nama-nama alat ukur beserta cara penggunaannya. Yang pertama yaitu alat ukur sederhana. Disebut sederhana karena menggunakan alat ini cukup mudah dan simpel, serta penggunaan alat ini hanya digunakan untuk mengukur satu macam ukuran saja. Alat-alat tersebut yaitu yang pertama meteran. Meteran atau pita biasa berbentuk pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran bisa juga disebut dengan roll meter karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung atau di-roll. Terdapat 3 jenis meteran. Yang pertama yaitu meteran yang berasal dari kain, yang kedua meteran yang terbuat dari baja, dan yang ketiga meteran yang terbuat dari baja alloy. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran satuan metrik dan satuan ukuran Inggris, yaitu inci atau feet atau yard. Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk mendapat hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satu berada pada titik awal atau angka 0 dan yang lain bergerak menuju titik akhir perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Alat ukur sederhana yang kedua yaitu kompas. Komponen utama yang ada di alat ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan menunjukkan arah utama dari utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan pada besaran azimut. Besaran azimut yaitu besarnya sudut yang dimulai dari utara ke selatan, membuat siku-siku dan mengukur sudut horizontal. Salah satu cara penggunaan kompas yaitu pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung terdapat tepat berada di tengah. Alat ukur sederhana yang ketiga yaitu clinometer.
Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat dari garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Fungsi klinometer adalah untuk menentukan besar sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Kita masuk dalam golongan yang kedua, yaitu alat ukur optik. Alat ini dilengkapi dengan perlengkapan optik sehingga mendapat hasil perhitungan yang tepat dan lebih detail jika dibandingkan dengan alat ukur sederhana. Yaitu yang pertama, 1. Teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah. Pengukur sudut yang berupa sudut tegak, sudut vertikal, dan sudut mendatar, sudut horizontal. Ada 3 macam teodolit, yaitu teodolit retraksi, dan kemudian teodolit repetisi, selanjutnya teodolit elektrooptis. Fungsi dari teodolit yaitu untuk pengukuran poligon, untuk pemetaan situasi dan juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, teodolit juga bisa berfungsi seperti PPD. Jika sudut vertikal diubah menjadi 90 derajat, teropong yang ada di teodolit membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Selanjutnya, waterpass termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur pada beda tinggi dari suatu titik atau lebih. Penggunaan waterpass saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan waterpass, yaitu syarat dinamis dan syarat statis. Bagian diafragma sejajar sumbu 1, garis nifo tegak lurus sumbu 1, garis bidang pada teropong sejajar dengan garis arah nifo. Cara menggunakan waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3, sebab penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat, serta plat tempat yang diduduknya waterpass tidak dalam keadaan miring. Letakkan waterpass di atas plat tersebut. Usahakan waterpass untuk tidak bergerak atau keadaan stabil. Atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skrup penyimbang nifo. Tepat gelembung nifo berada di tengah lingkaran. Oke, kita langsung masuk ke dalam golongan ketiga, alat ukur elektronik. Sesuai namanya, alat ini menggunakan sistem elektronik berupa gelombang inframerah, sehingga pengukuran dengan menggunakan alat ini mendapatkan hasil perhitungan yang sesuai, tepat, akurat, dan presisi. Yang pertama yaitu Global Positional System, atau singkatannya GPS. GPS merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio navigasi dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi untuk mengelola operasi satelit, dan penggunaan dengan penerimaan khusus menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi hasil yang diberikan gambar permukaan bumi dalam bentuk nyata. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam alat-alat pemetaan lahan. Semoga bisa diterima dan dapat menjadi pedoman kita dalam mempelajari pemetaan lahan, sehingga kita dapat mengetahui alat ukur-ukur untuk pemetaan lahan. Salam dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan, dalam tingkah laku saya dalam video ini, kiranya menjadi pedoman kita dan mohon dimaafkan atas setiap kesalahannya. Terima kasih.